Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif. Ngomong-ngomong masalah dinasti nih Pak, sempat disebut-sebut juga oleh elit politik, ya kan, bahwa ada politik dinasti. Waduh, kayaknya seperti zaman kerajaan gitu ya, ya kan? Dinasti Sailendra, dinasti dari siapa lagi? Raja-raja Majapahit, raja-raja Sriwijaya, gitu kan, dan sebagainya itu. Nah, sebetulnya masalah dinasti ini, kenapa kok bisa orang mengatakan politik kita politik dinasti itu gimana kira-kira tuh? Ini muncul belakangan ini apa sudah muncul kira-kira 20 tahun yang lalu? Sebetulnya sudah agak lama. Agak lama. Dulu disebut sebagai dinasti Soeharto, misalnya zaman Pak Harto jadi presiden, ya kan. Kemudian ada juga yang menyebut dinasti Soekarno. Lah kan Bu Megawati itu kan putrinya Pak Karno. Gitu. Sementara Bu Megawati punya anak juga, Mbak Puan, Mas siapa itu laki-laki itu. Lalu dinasti dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Ada juga adiknya Ibas itu yang jadi anggota DPR, gitu kan. Lalu yang terakhir ini ada istilah dinasti dari keluarga Pak Joko Widodo. Kenapa sebut begitu? Karena dalam kenyataannya ada Mas Gibran yang menjadi wali kota Solo, lalu ada Mas Bobi yang juga jadi wali kota Medan. Gitu. Ada lagi yang terakhir Mas Kaisang ya kalau nggak salah ya, jadi ketua partai tertentu itu. Nah, tapi kan menurut saya Pak ya, kalau Pak Jokowi disebut sebagai dinasti atau bapak-bapak yang lain, ya, itu memang masih questionable bahasa kerennya tuh. Masih bisa kita pertanyakan, bener nggak sih dinasti? Satu, Pak Jokowi deh misalnya. Coba spesifik kita Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi aja ya. Mas Gibran ini kan dipilih bukan oleh Pak Jokowi, tapi waktu jadi wali kota Solo, dia dipilih oleh rakyat Solo. Jadi pemilihan langsung Pemilihan langsung. Mas Bobi juga bukan dipilih oleh Pak Jokowi. Dijadikan oleh Pak Jokowi bukan, tapi dipilih oleh rakyat Medan, wali kota Medan, Sumatera Utara. Nah, kekuasaan itu kan di Indonesia ini ada 3 Pak. Kekuasaan eksekutif di bawah presiden, kekuasaan legislatif di bawah DPR dan ketua DPR sama wakil-wakilnya, dan kekuasaan yudikatif kalau nggak salah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung kuasa yudikatif. Trias politika. Nah ini loh. Jadi walaupun sebagai seorang presiden dia tidak bisa sewenang-wenang karena ada koreksi daripada DPR. Lalu ada juga yang menegakkan perundang-undangan keadilan itu Mahkamah Agung. Gitu. Nggak bisa semua dijatuhkan ke presiden karena ada trias politika itu loh. Ya artinya apa ungkapan, saya bilanglah ungkapan yang menyatakan bahwa beliau itu seorang raja Jawa sebenarnya gampang sekali dipatahkan ya. Ya tidak seperti raja. Memang sebagai presiden itu mirip raja, seperti raja karena dia orang nomor 1 di Indonesia. Cuma kan dibatasi masa kekuasaan 5 tahun sekali, boleh dipilih 2 kali, dan dipilih oleh rakyat Pak. Raja kan nggak dipilih oleh rakyat, gitu. Tapi dipilih oleh keturunan, atas dasar keturunan, anaknya raja jadi raja, gitulah kira-kira keturunan lah. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan raja oleh segelintir orang ini, Pak Jokowinya raja atau kekuasaannya seperti raja? Memang ini kekuasaan, ini masalah narasi Pak. Bisa dikatakan kekuasaannya seperti raja, bisa dikatakan apa tadi? Orangnya seperti raja, bisa dikatakan apapun. Itu kekuatan narasi, bisa dikatakan Pak Jokowi sebagai raja Jawa, bahkan bisa seperti raja, bisa kekuasaan seperti raja, bisa apapun. Karena memang kenyataannya presiden itu sebagai orang nomor 1 di Indonesia yang dipilih oleh rakyat semuanya, menjadi seperti raja gitu. Jadi ungkapan bahwa dia raja Jawa itu sebetulnya ungkapan aja. Boleh diucapkan oleh semua orang. Yang bahaya itu bukan yang biasa aja, yang sinis itu loh. Bisa digoreng oleh masyarakat luas,
memang Jokowi atau Presiden Joko Widodo itu raja, padahal bukan raja. Ada juga Pak elit politik yang mengatakan sebetulnya dinasti itu nggak apa-apa gitu. Saya juga dinasti, dia mengatakan seperti itu. Sejauh memang yang disebut dinasti itu merah putih bagi bangsa Indonesia, memiliki nasionalisme yang kuat, memang benar-benar ingin bekerja, berusaha memakmurkan rakyat semua negara kita tercinta ini. Gitu. Ya, jadi kenyinyiran ini yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu sedang membuat suatu dinasti, itu sepertinya suara dari orang yang iri atau bagaimana ya? Ya, tadi kan dikatakan oleh Pak Pri juga sinis, iri, jengkel sama Pak Jokowi karena tidak bisa melawan itu semua. Cuma kalau menurut saya Pak ya, Pak Jokowi sebagai presiden, kalau dia berangan-angan atau bercita-cita anak-anaknya atau bahkan mantunya ingin menjadi sesuatu di negeri ini kan boleh aja. Sejauh tidak diangkat oleh Pak Jokowi gitu. Tapi dipilih oleh rakyat. Lain lagi kalau misalnya Pak Jokowi waktu semasa masih jadi presiden mengangkat katakanlah Gibran jadi menteri itu, beda lagi gitu karena diangkat oleh Pak Jokowi gitu. Karena memang wilayah dia itu. Wilayah dia. Tapi kalau seseorang anaknya atau keponakannya atau siapapun juga dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat luas sebagai pemegang kekuasaan, jadi bukan dinasti. Kalau zaman raja dulu terkenalnya sebagai Folk Rey Folk Day, suara raja, suara Tuhan. Sekarang kan enggak, sekarang Vox Populi, Folk Day, suara rakyat, suara Tuhan. Jadi memang perkara dinasti ini debatable kalau menurut saya Pak. Bisa diperdebatkan. Tapi menurut saya apa produktif memperdebatkan seperti itu buat kemakmuran bangsa Indonesia? Ya sebenarnya enggak sih Pak. Iya kan? Jadi, ya menurut saya pun kayaknya yang menyebut-nyebut beliau ini mau mendirikan sebuah dinasti dasarnya pun enggak kuat. Nggak kuat kan? Iya nggak kuat. Paling-paling dia pengen saja bikin negara ini agak ribet lah. Maksud saya dia hanya pengen bikin suasana kacau aja. Siapa? Yang iri itu? Yang iri di situ ya. Biasanya ini orang-orang nggak kebagian Pak. Nah itu dia. Yang kalah bersaing, kemudian mengeluarkan narasi seperti itu. Betul. Ya, kan? Kayak seperti itu ya. Padahal menurut saya tidak cukup alasan untuk mengatakan politik dinasti. Tapi kalau hanya sekedar mengatakan politik dinasti boleh-boleh aja. Boleh. Namanya narasi Pak. Iya, gitu. narasi nggak apa-apa. Cuma kalau kita hadapkan, katakanlah misalnya kita tanyakan, kamu bisa menjelaskan nggak dinasti yang bagaimana? Nah, saya pun nggak bisa. Iya. Dan kalau dinasti itu ditujukan kepada seseorang melakukan politik dinasti, katakanlah kepada Pak Jokowi ya. Itu kan sebetulnya kan seperti tadi kita sampaikan di muka tadi, itu kan anak-anaknya bukan diangkat oleh Pak Jokowi gitu. Betul. Tetapi dipilih oleh rakyat setempat yang menginginkan dia menjadi wali kota atau gubernur atau apapun. Itu kan kerja bersama antara parpol yang mendukung. Nah, ya kan itu ada peran di situ. Iya. Ya kan? Kemudian suasana kebatinan di wilayah tempat. Betul. Misalnya si Bobi tadi Pak, dia bisa unggul di Medan. Yang sebagai wali kota ya. Wali kota. Yang notabene kan bukan orang Jawa Pak. Betul. Ya kan campur aduk di situ. Iya. Kenapa bisa menang? Berarti strategi politiknya yang bagus. Oke lah, katakan peran Pak Jokowi ada di sana. Nama besar Pak Jokowi terpengaruh untuk warga Sumatera Utara atau Medan khususnya. Tapi itu nggak serta-merta membuat Bobi menjadi wali kota. Iya. Enggak Pak. Itu peran partai pendukung banyak Pak. Banyak. Tetapi ada istilah gini Pak, ada coattail effect, efek ekor jas. Nah, kalau seseorang itu dinilai baik oleh masyarakat, kecenderungan masyarakat itu akan mengikuti perkataan orang itu, akan mengangkat orang yang dekat dengan orang itu kalau memang dipercaya publik gitu loh. Jadi namanya efek ekor jas itu loh Pak, kebawa-bawa gitu namanya. Orang yang dekat bisa kebawa-bawa untuk dipilih gitu. Itu positif atau negatif? Bisa negatif, bisa positif gitu. Kalau kemudian ternyata orang yang terimbas oleh efek ekor jas seseorang itu ternyata berbeda dengan si pemilik jas itu sendiri gitu loh Pak. Jadi efek apa tadi? Efek ekor jas. Efek ekor jas. Coattail effect. Tidak serta-merta ya positif ya.
Tidak selama polisi, bisa negatif Bisa juga. negatif juga. Kalau kenyataannya berbeda dengan realitanya pada saat orang itu sudah terpilih. Betul nggak Pak? Betul, betul. Jadi Pak, memang betul. kita membicarakan politik dinasti itu sudah hilang, nggak usah gitu. Kenyataannya nggak seperti itu gitu. Nggak, ini kan kembali ke dinasti nih Pak. Iya. Menurut Bapak tadi kesimpulan Bapak gimana ke dinasti? Iya, itu dia. Dibanding kita membicarakan dinasti yang bisa lari ke sana kemari, lebih baik elit politik ini bekerja. Dan kenyataannya dinasti yang seperti disebutkan itu sebetulnya bukan dinasti Iya, gitu. iya. Hanya narasi aja, hanya sebutan aja. Iya. Pendapat subjektif dari orang-orang itu. Lebih baik kan bagaimana meningkatkan pangan, bagaimana memperbaiki pendidikan, bagaimana sistem korupsi dibuat sehingga korupsi tereliminir semaksimal mungkin. Bagaimana bisa memanfaatkan seluruh kekayaan bangsa dan negara ini, kemakmuran bangsa dan negara ini. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan, oh dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat, kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok.